Pasal pertama dari masalah puasa Ramadan. Puasa ini memiliki syarat wajib, kemudian fardu, ada juga yang membatalkan dan seterusnya. Ini yang pertama kali. Yang pertama tentang syarat wajibnya berpuasa. Dalam kitab Fathul Qorib halaman 25 disebutkan Soro itu wujub isyami salah satu asya'a. Wa fi ba'di nusahi arba'atu asya'a. Adapun syarat-syaratnya atau syarat wajibnya berpuasa itu ada 3 macam. Tapi sebagian keterangan ada yang mengatakan 4. Yaitu al-Islamu, yang pertama agama Islam. Jadi yang wajib berpuasa itu secara umumnya adalah orang yang beragama Islam. Walaupun pada kenyataannya adalah perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi secara umum adalah syarat pertama wajibnya seseorang untuk berpuasa itu harus beragama Islam. Wal buluhu, yang kedua balik. Balik itu maksudnya ya sudah bukan anak-anak lagi, sudah balik. Yang ketiga wal ngakelu, berakal sehat. Jadi kalau orang itu sudah beragama Islam, sudah balik, artinya bukan anak kecil lagi, kemudian punya akal sehat, maka tidak ada alasan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dengan kata lain, wajib berpuasa. Nah, dalam keterangan lain tadi disebutkan 4, berarti ada satu lagi, yaitu wal qudratu ala shaumi, mampu untuk mengerjakan puasa. Lah, mampu untuk mengerjakan puasa ini yang kadang-kadang banyak orang yang salah kaprah, salah patrap, salah tempat uji wong Indonesia. Kalau uji wong Jawa salah tempat, salah kaprah. Ketika bulan Ramadan yang kerja berat itu ditanya, ngapa ndak puasa Kang? Kan syarat berpuasa yang keempat kan kalau mampu, katanya jawabnya. Padahal kalau mampu di sini maksudnya bukan kayak itu, bukan karena mungkin pekerjaan, bukan atau apa. Yang dimaksud mampu berpuasa itu adalah bagi orang-orang yang memang sehat, tidak kayak orang tua atau sudah lanjut usia, itu memang tidak mampu untuk berpuasa. Kalau misalnya mampu untuk berpuasa ini diartikan, misalnya lagi kerja berat, ya aku tidak mampu lah kalau harus puasa, mau kerja berat kan. Nah, semua berarti banyak orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa berarti. Makanya dalam sebagian kitab-kitab itu 3 syaratnya. Yang penting Islam, kemudian sudah balik, kemudian berakal sehat. Maka orang tersebut wajib berpuasa. Nah, kalau ada orang Islam sudah balik, sudah berakal sehat, nggak mau berpuasa, ya bisa. Kalau mau diakali bisa. Gimana caranya? Nggak usah jadi orang Islam, atau jadi lagi anak kecil, atau jadi aja orang gila. Boleh nggak berpuasa? Milih yang mana terserah. Lah, kalau orang Islam sudah balik, akalnya sehat, kok nggak berpuasa, makanya dia disalahkan oleh Allah. Makanya nanti dikasih siksa. Adapun syarat wajibnya berpuasa 3 ini, yaitu Islam, balik, berakal, itu juga telah disabdakan oleh Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis. Wani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Rufi'al qalamu ngan salasati, telah dibebaskan dari kewajiban atas 3 orang. Nganin naimi hatta yastaiqad, dari orang yang tidur hingga dia bangun. Jadi kalau ada orang tidur misalnya ya jam 4 pagi dalam keadaan tidur, tahu-tahu bangun jam 7, tapi selama dari jam 4 sampai jam 7 memang tidak bangun, maka dia bebas dari sholat subuh. Tapi ketika sudah bangun ya wajib ngodho. Karena ketika lagi tidur itu ya ibaratnya memang ya terbebas, tapi ketika bangun ya qadha subuhnya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, wanganis sobiyi hatta yahtalima, anak kecil, dari anak kecil sehingga dia itu balik atau bermimpi ya balik. Jadi makanya syarat berpuasa itu harus balik. Kalau anak kecil itu belum wajib, tapi orang tua yang wajib melatih anaknya sebelum balik berpuasa, agar nanti setelah balik sudah terbiasa berpuasa. Wanganil majnuni hatta ya'qila, yang ketiga ini, dan dari orang yang majnun gila atau sebangsanya, hatta ya'qila, sehingga dia itu berakal sehat kembali. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi syarat wajib ini yang tersebut dalam kitab Fathul Qorib itu sama dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi kita ini semua sudah termasuk orang yang berkewajiban atau punya kewajiban untuk mengerjakan puasa Ramadan. Itu bagian pertama dari pasal puasa Ramadan. Kemudian bagian yang kedua yaitu tentang fardu-fardunya di dalam berpuasa. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Ini juga dalam Fathul Qorib lanjutannya. Fardu-fardunya berpuasa itu ada 4 macam. Nah, ini nanti kalau kita sudah sadar kalau kita ini wajib untuk berpuasa, ketika kita mengerjakan puasa, ini berarti kita harus tahu, karena ini adalah fardu, wajib untuk diketahui ketika kita berpuasa. Ahaduha, yang pertama dari 4 macam fardunya puasa yaitu aniyatu, niat, biqalbi, dengan hati. Jadi kalau niat puasa ini adalah yang dimaksud itu adalah dengan hati, bukan dengan ucapannya, itu bukan. Kalau misalnya kayak yang sudah berlaku selama ini, habis taraweh, imam taraweh mengajari atau menuntun kita membaca niat puasa, tapi dengan lisan, itu maksudnya ya pertama mengingatkan kita supaya nggak lupa niat, kedua kalinya ya setelah kita membaca dengan lisan, kita terus membaca dengan hati. Wa in kana shamu fardhan, maka jika puasanya itu puasa yang fardu, ka Ramadhani, seperti puasa Ramadan, au nadron, atau puasa nadar, fala budda min iqa'i niyati lailan, maka tidak boleh tidak atau wajib namanya. Tidak boleh tidak itu kan berarti wajib. Maka wajib untuk menyatakan niatnya itu di waktu malam, di setiap malamnya. Jadi kalau kita madzhab Syafi'i itu kalau berpuasa Ramadan, niatnya itu dengan hati, wajib niatnya itu di malam harinya. Maksudku dari maghrib sebelum fajar itu niat untuk puasa besok. Besok malamnya begitu lagi, niat lagi untuk puasa besoknya lagi, terus tiap malam. Wajibu ta'yinu
fi saumi wajibu ta'yinu fi saumil fardi ka Ramadan, dan juga wajib menyatakan kefarduannya di bulan Ramadan. Jadi niatnya itu wajib menyatakan bahwa kita ini berpuasanya itu puasa fardu di bulan Ramadan. Wa akmalu niyati saumihi, dan sempurnanya niat ini kalau kita niat berpuasa Ramadan yang lengkap ini seperti ini. Ayakula syahsu, sebagaimana ucapan seseorang, nawaitu sama godin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati ta'ala. Itu diucapkan di lesan. Kalau kita ini kan orang Indonesia yang kadang-kadang kita tidak tahu artinya, makanya itu belum dianggap niat. Kalau lesan baru mengucap itu. Tapi kalau orang Arab sana yang ahli bahasa Arab, ya itulah bahasa yang diucapkan di hati, yaitu nawaitu sama godin itu. Nah kalau kita yang di hatinya adalah aku niat berpuasa pada hari besok fardunya bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah, al hadis rawahul Bukhari. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Jadi itu yang pertama, fardnya berpuasa itu niat. Niatnya di hati. Kalau itu niat untuk berpuasa fardu atau nadar, dua-duanya itu hukumnya fardu, itu wajib diniatkan pada malam hari untuk hari yang sama itu. Tapi kalau sunat itu kan tidak mesti. Misalnya kalau sunat lupa bangun, lupa sahur dari sore, belum baca niat. Ketika bangun sudah menjelang subuh, lah setelah subuh atau jam 7 juga masih boleh niat berpuasa. Boleh jam 7 pagi. Misalnya kayak puasa hari Senin, semalam lupa niat, paginya masih pikir-pikir puasa enggak ya, kalau enggak sayang tapi biasanya sudah berpuasa, langsung niat di pagi itu jam 7 juga boleh. Niat berpuasa sunat untuk hari itu boleh. Tapi kalau puasanya wajib seperti Ramadan atau nadar, itu harus tiap malam pada malam hari. Kalau toh misalnya kita pernah mendengar ada orang niat puasa Ramadan untuk 1 bulan, niat di malam pertama untuk 1 bulan, itu ya biarkan saja. Mungkin menurut mereka ya nggak apa-apa. Kalau nggak salah itu madhab Hanafi yang membolehkan itu. Tapi untuk menjaga kalau di malam yang berikutnya lupa niat. Tapi kalau kita walaupun misalnya di awal malam pertama itu kita niat untuk 1 bulan, tapi tetap wajib tiap malamnya itu niat. Kalau lupa 1 malam nggak niat, tetap harus puasa, tapi nanti ngodol lagi karena fardunya puasa yang nomor 1 ketinggalan. Artinya puasanya itu ya hukumnya batal. Gitu loh. Dalam masalah niat ini juga disebutkan dalam sebuah hadis, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yubayyitis siyama qabla al-fajri wala siyamalah, rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam 5. Barang siapa yang tidak menyatakan niat berpuasa sebelum fajar, artinya ya malam hari, fala siyamalah, maka tidak dianggap berpuasa. Artinya kan batal. Maka menurut sini jelas bahwa niat puasa itu harus dinyatakan pada malam hari. Batasnya ya fajar. Begitu masuk waktu fajar, itu sudah nggak boleh lagi niat. Makanya niat itu harus kita jaga benar. Makanya berbagai cara dilakukan.
seperti imam-imam itu setelah taraweh mengingatkan, ayo baca niat biar nanti nggak lupa dan seterusnya. Menjelang imsak itu di TV juga ada niat-niat puasa. Artinya apa? Supaya kita ini diingatkan jangan sampai lupa. Walid Daraqutni, dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni disebutkan la siyama liman lam yafridhu minal laili. Tidaklah dianggap berpuasa bagi orang yang tidak memfardukan atau tidak mewajibkan, artinya tidak niat di malam harinya. Ini ya, di sini ada kitab Bulughul Maram halaman 131 sampai 132, nomor hadisnya 675. Nah, jadi intinya yang pertama fardunya puasa Ramadan itu niat fardunya berpuasa. Adapun cara-caranya ya seperti yang barusan kita bahas. Yang kedua, wasani yang kedua dari fardunya berpuasa adalah al-imsaku nganil akli wasurbi. Nganil akli wasurbi. Menahan dari makan dan minum. Jadi kita wajib nahan makan dan minum, itu wajib itu ketika kita berpuasa. Jadi kalau lagi puasa, walaupun lihat iklan lagi makan sate di TV atau jalan-jalan ada warung es di pinggir jalan, jangan terus kita punya keinginan coba itu alangkah enak es itu, nggak usah seperti itu. Nanti bisa pahalanya hilang. Karena kita wajibnya itu menahan. Tentu menahan dari keinginan itu. Ya kalau memang mau lupa ya boleh lah, kalau lupa makan kalau pas puasa ya. Pala itu anugerah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Kanjeng Nabi beliau bersabda, idza nasiya fa'akala fasaraba falyutimma saumahu. Maka barang siapa lupa makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya, teruskan puasanya. Artinya ya nggak batal. Fa inna ma at'amahum lahu wa saqahu. Rawahul Bukhari. Karena maka sesungguhnya Allah itu sedang memberi dia makan dan minum. Jadi mungkin kalau ada orang lupa, mungkin Allah kasihan sebenarnya. Ini orang lapar nian, haus nian, kayaknya kasihan lah, dilupain dan suruh makan, suruh minum. Itu nikmat sebenarnya. Makanya kalau ada orang berpuasa benar-benar lupa makan dan minum, ya alhamdulillah ya. Bisa ngurang-ngurangi lemes. Jadi yang kedua fardunya berpuasa adalah menahan makan dan minum. Jadi nahannya itu yang menjadi fardunya. Kemudian yang ketiga, wasalesu yang ketiga dari fardu-fardunya berpuasa adalah al-jima'u jima' atau berhubungan suami istri ngamidan dengan sengaja. Apa ada ya orang berhubungan itu tidak sengaja? Nggak ada ya? Nggak ada lah. Wa amal jima'u nasiyan bakal Allah nasiyan. Maka adapun orang-orang yang lupa mengerjakan jimaknya itu karena lupa, maka ya hukumnya seperti lupanya makan tadi. Tapi pertanyaannya, adakah orang-orang yang berpuasa itu berhubungan suami istri lupa kalau lagi berpuasa? Kalau misalnya ada ya alhamdulillah juga. Siang-siang sepi, suami istri pengantin baru misalnya kan, gerimis pula. Lah lupa kalau lagi berpuasa berhubungan suami istri. Lah yang berbahaya kalau pas lagi tanggung-tanggungnya ingat kalau berpuasa. Nah kira-kira gimana? Karena kalau besok jangan sampai lupa. Takutnya lagi tengah-tengah ingat. Nah. Kalau bisa jangan lupa kalau yang ini.
Kalau makan sih tengah ingat ya sudah buang ya. Jadi kalau sampai fardunya kan menahan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Kalau misalnya ada yang melakukannya, ini tebusannya atau hukumannya adalah memerdekakan budak. Budak kalau punya. Kalau nggak punya ya yang kedua ini berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga memberi makan 60 orang miskin. Nah, itu hukumannya. Kemudian yang keempat ini dari fardu-fardunya berpuasa adalah warabengu. Yang keempat dari fardu-fardunya berpuasa adalah menyengaja muntah. Jadi kita harus menahan dari menyengaja muntah. Misalnya kalau kita lagi perjalanan atau apalah, pokoknya ada perasaan mau muntah, terus dibikin-bikin muntah biar muntah, atau enggak apa dibikin-bikin biar muntah, sengaja dimuntahkan agar habis itu dikirain boleh makan dan sebagainya. Nah, sengaja muntahnya ini sudah membatalkan puasa. Tapi kalau sudah ditahan sedemikian rupa, kemudian masih muntah juga, asalkan habis itu nggak usah makan, nggak usah minum, ya batal, puasanya nggak batal. Disebutkan dalam sebuah hadis, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man darangahul qai'u falaisa lai qada'un wa menistaqa'a ngamdan fal yakti, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang pokoknya sengaja muntah, yang tidak sengaja muntah, itu tidak ada kode, artinya tidak batal berarti karena tidak harus mengkode. Tapi yang disengaja fal yakti, maka dikode, maka kodolah, artinya harus ngode berarti batal. Jadi 4 macam yang harus kita perhatikan waktu kita berpuasa. Pertama, niat. Cara-caranya sudah dibahas. Pertama, niat itu di dalam hati, kemudian di setiap malamnya menyebutkan kefarduannya bulan Ramadan. Secara lengkapnya adalah sebagaimana yang mungkin sudah kita ketahui, aku niat berpuasa pada hari besok, fardunya bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan dari makan dan minum. Yang ketiga, menahan jima atau menahan hubungan suami istri. Yang keempat, menahan muntah. Kalau makan, minum, hubungan suami istri, muntah, kalau nggak disengaja nggak membatalkan puasa. Kalau disengaja itu yang batal puasanya. Tapi kalau niat, walaupun lupa niat, tetap dianggap batal puasanya. Tapi begitu sudah batal jangan langsung makan, karena memang pada dasarnya nggak boleh makan di siang Ramadan tanpa ada uzur syar'i. Jadi misalnya malam lupa niat, ya puasa terus, tapi puasanya tetap nanti dikode setelah selesai dari bulan Ramadan. Ini saja pembahasan tentang berpuasa yang baru kita mulai, yaitu tentang syarat wajibnya berpuasa, kemudian fardu-fardunya berpuasa. Insya Allah nanti kita bahas selanjutnya tentang yang membatalkan puasa dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.